Jauh sebelum bubuk mesiu mengubah wajah peperangan untuk selamanya, para insinyur abad pertengahan telah merancang dan membangun mesin-mesin perang yang menakutkan. Dengan kecerdasan mekanis murni, mereka menciptakan senjata yang mampu merobohkan tembok, menghancurkan formasi pasukan, dan mempertahankan kastil dari kepungan musuh. Beberapa di antaranya berukuran raksasa, yang lain memiliki presisi mematikan, dan banyak yang membuktikan bahwa inovasi teknologi telah menjadi kunci kemenangan sejak ratusan tahun lalu. Inilah 15 senjata abad pertengahan yang desainnya benar-benar jenius. Riboldekkin adalah sebuah senjata yang dijuluki meriam organ. Julukan ini berasal dari tampilannya yang unik. Deretan laras kecil yang dipasang berdampingan di atas sebuah kereta beroda, sangat mirip dengan pipa organ gereja. Muncul di Eropa abad ke-14, khususnya selama Perang 100 tahun. Konsepnya sederhana namun revolusioner. Alih-alih satu tembakan meriam yang lambat, Riboldekkin menggabungkan banyak laras untuk melepaskan rentetan proyektil secara hampir bersamaan. Setiap laras diisi secara terpisah, dan ketika disulut, ia akan memuntahkan hujan bola besi yang sangat efektif untuk menghancurkan formasi infanteri musuh. Meskipun tidak memiliki kekuatan untuk merobohkan tembok kastil, dampak psikologis dan daya mematikannya terhadap pasukan sangatlah besar. Senjata ini membuktikan kecerdasan para insinyur yang sudah berpikir, lebih banyak laras, lebih banyak proyektil. Riboldekkin adalah jembatan teknologi yang jelas, sebuah mahakarya taktis yang menjadi salah satu leluhur paling awal dari konsep senapan mesin modern. Sebagai penjaga setiap tembok kastil, Springald adalah senjata pertahanan yang presisi dan mematikan. Meskipun tampak seperti busur panah raksasa, kekuatannya tidak berasal dari busur lentur, melainkan dari teknologi torsi. Bundel tali atau urat yang dipilin dengan sangat kencang untuk menghasilkan energi yang luar biasa. Dipasang di atas menara, Springald dirancang untuk meluncurkan baut-baut raksasa dengan lintasan datar dan akurasi tinggi. Target utamanya bukanlah tembok, melainkan personel musuh seperti pasukan pengepungan. Baut besinya mampu menembus perisai dan baju zirah dari jarak yang efektif. Karena kekuatannya yang besar, mesin ini membutuhkan engkol untuk ditarik. Salah satu keunggulan terbesarnya adalah keandalan mekanisnya. Tanpa memerlukan bubuk mesiu dan tidak menghasilkan asap, Springald tetap menjadi aset pertahanan yang tak ternilai. Hanya sedikit senjata yang menandingi dampak visual dan psikologis dari bombard besar. Ini adalah monster artileri abad pertengahan yang dirancang bukan untuk mobilitas, melainkan untuk satu tujuan, menghancurkan benteng-benteng terkuat. Ukurannya begitu besar sehingga seringkali membutuhkan tim lembu hanya untuk memindahkannya beberapa meter. Dibangun dari batang-batang besi seperti tong raksasa, bombard menembakkan bola-bola batu seberat ratusan kilogram. Tujuannya bukan kecepatan, melainkan massa. Hantaman berulang dari proyektil raksasa ini terbukti mampu meruntuhkan tembok yang telah berdiri selama berabad-abad, seperti yang terjadi pada pengepungan Konstantinopel tahun 1453. Namun, mengoperasikannya sangatlah sulit. Laju tembaknya sangat lambat, terkadang hanya beberapa kali sehari, dan resiko ledakan akibat salah takaran bubuk mesiu selalu ada. Meskipun demikian, setiap tembakannya membawa teror yang luar biasa. Bombard besar bukan hanya senjata. Ia adalah proyek industri kolosal yang menandai akhir dari dominasi benteng batu dalam peperangan. Di antara semua senjata abad pertengahan, Trebuchet adalah yang paling dramatis dan elegan. Mesin pengepungan ini unik karena tidak ditenagai oleh mesin ataupun tiran tali, melainkan oleh kekuatan gravitasi yang paling mendasar. Mekanismenya brilian dalam kesederhanaannya. Sebuah kotak besar berisi bertonton batu sebagai beban penyeimbang akan dijatuhkan. Trebuchet bekerja dengan mengayunkan lengan pelempar raksasa ke atas dan melontarkan proyektil dari tali pengikat dalam busur yang tinggi dan terkendali. Mesin ini mampu meluncurkan batu seberat lebih dari 100 kg, cukup kuat untuk menghancurkan tembok benteng dari jarak yang aman. Keunggulannya adalah skalabilitasnya. Untuk menambah kekuatan, kru hanya perlu menambah beban pada penyeimbang. Populer sejak abad ke-12, Trebuchet melahirkan legenda seperti werewolf yang begitu menakutkan, sehingga musuh dilaporkan ingin menyerah bahkan sebelum ditembakkan. Ini adalah perpaduan sempurna antara kekuatan kasar dan presisi teknis. Ini bukan sekadar tangga, melainkan sebuah benteng kayu bergerak yang sesungguhnya. Struktur kolosal ini melindungi ratusan prajurit di dalamnya saat mereka berguling maju menuju benteng lawan.
Di dalam, pasukan naik melalui beberapa tingkat, aman dari hujan panah dan batu. Kunci keberhasilannya terletak di puncak, sebuah jembatan angkat yang akan diturunkan ke atas tembok, menciptakan jalan pintas langsung ke jantung pertahanan musuh. Kejeniusan menara ini terletak pada fungsi gandanya. Ia tidak hanya mengantar pasukan penyerang, tetapi juga berfungsi sebagai platform tembak yang ditinggikan bagi para pemanah untuk memberikan tembakan perlindungan. Meskipun sangat rentan terhadap api, yang coba diatasi dengan menutupinya dengan kulit hewan basah, mesin ini adalah solusi brilian untuk mengatasi rintangan paling mematikan dalam peperangan pengepungan. Di antara semua mesin pengepungan, mungkin tidak ada yang semegah Heliopolis, yang namanya secara berarti penakluk kota. Mesin kuno ini adalah cetak biru untuk menara pengepungan abad pertengahan, mewakili ide ekstrim. Jika musuh menguasai ketinggian, bangunlah sesuatu yang lebih tinggi. Bos Duan gerakan ke arah mereka. Heliopolis bukanlah menara biasa. Ini adalah gedung pencakar langit di medan perang, setinggi 9 lantai, dan dilapisi pelat besi untuk menahan api. Lebih dari sekadar alat angkut pasukan, ia adalah platform artileri bergerak. Setiap tingkatnya dipenuhi berbagai jenis senjata, dari pelontar proyektil berat di bagian bawah, hingga pemanah di bagian atas. Meskipun membutuhkan upaya kolosal untuk dipindahkan, dampak psikologisnya tak ternilai. Bayangkan melihat sebuah bangunan yang lebih tinggi dari tembok pertahanan Anda sendiri, perlahan-lahan bergulir mendekat. Heliopolis menjadi simbol ambisi tertinggi dalam rekayasa pengepungan, sebuah mesin yang benar-benar mengubah cakrawala medan perang. Jauh sebelum senapan diciptakan, para insinyur di dinasti Song, Tiongkok, telah mengembangkan tombak api, salah satu senjata bubuk mesiu genggam pertama di dunia. Pada dasarnya, ini adalah tombak biasa dengan tabung berisi bubuk mesiu yang terpasang di dekat ujungnya. Versi awalnya hanya menyemburkan lidah api yang dahsyat untuk mengejutkan dan membakar musuh dalam pertempuran jarak dekat. Namun, kejeniusan sebenarnya terletak pada evolusinya. Para insinyur mulai menambahkan proyektil kecil seperti pecahan keramik atau peluru besi ke dalam tabung. Saat dinyalakan, senjata ini tidak hanya memuntahkan api tetapi juga menghujani musuh dengan proyektil, menjadikannya cikal bakal shotgun. Desain hibrida ini sangatlah cerdas. Setelah satu kali tembakan, senjata itu tetap menjadi tombak yang fungsional. Tombak api adalah jembatan teknologi yang sempurna, menjadi tonggak perubahan dari senjata tradisional ke senjata api modern. Tatai Tidan menjadi nenek moyang dari semua meriam genggam. Dalam peperangan pengepungan, tekanan tanpa henti seringkali lebih efektif daripada satu hantaman dahsyat. Inilah peran manganel, mesin pengepungan yang menjadi andalan para komandan, karena kecepatan dan kemampuannya untuk terus-menerus melontarkan proyektil. Ditenagai oleh puntiran tali tebal, lengan pelemparnya melontarkan proyektil seperti batu atau pot pembakar dalam busur tinggi. Tujuannya bukan untuk menghancurkan tembok, melainkan untuk menebar teror dan kekacauan di dalam benteng musuh. Kru yang terlatih dapat menembak berulang kali dengan cepat, menciptakan rentetan serangan yang mengganggu pergerakan musuh dan memberikan tekanan psikologis yang luar biasa. Suara proyektil yang datang tanpa henti, seringkali lebih melelahkan daripada menunggu satu hantaman besar. Kejeniusan manganel bukanlah pada kekuatannya yang dramatis, melainkan pada kepraktisannya. Ia adalah kuda beban dalam peperangan pengepungan, memenangkan pertempuran dengan kegigihan, bukan kekuatan kasar. Salah satu inovasi paling cerdas dari abad pertengahan akhir bukanlah senjata, melainkan sebuah sistem pertahanan bergerak yang jenius, kereta Pavis raksasa. Dikenal sebagai Wagenburg dan dipopulerkan oleh pasukan Hussite, ini adalah benteng di atas roda. Sistem ini dirancang untuk memecahkan masalah terbesar infanteri di medan perang terbuka, serangan kavaleri berat. Dengan menghubungkan gerobak-gerobak yang diperkuat menjadi satu barisan atau lingkaran, pasukan menciptakan benteng instan yang mampu mematahkan momentum kavaleri yang menerjang. Lebih dari sekadar penghalang, setiap gerobak adalah platform senjata bergerak. Di baliknya, para prajurit yang dilindungi oleh perisai besar, sehingga mereka bisa dengan aman menembakkan busur silang dan senjata api ke arah musuh. Kombinasi perlindungan, mobilitas dan daya tembak terkonsentrasi ini mengubah infanteri yang sebelumnya rentan menjadi kekuatan yang tangguh, sebuah arsitektur medan perang di atas roda. Jauh sebelum era modern, para insinyur militer Tiongkok telah menciptakan kereta panah otomatis,
sebuah versi medan perang dari senjata otomatis. Mesin ini bukanlah busur silang biasa. Ia adalah sistem canggih yang dipasang di atas gerobak untuk stabilitas dan kekuatan. Prinsip kerjanya jenius dalam kesederhanaannya. Sebuah sistem tuas yang dioperasikan oleh kru secara bersamaan menarik tali busur, memasukkan baut panah baru dari sebuah magasin, dan melepaskannya secara berurutan dengan cepat. Hasilnya adalah hujan baut panah yang mematikan, sangat efektif untuk menghancurkan formasi infanteri atau kavaleri yang sedang menyerang. Karena tidak menggunakan bubuk mesiu, senjata ini sangat andal dalam segala cuaca dan tidak menghasilkan asap. Kereta panah otomatis adalah bukti luar biasa bahwa konsep sistem pengumpanan dan aksi berulang telah dipahami dan diterapkan secara efektif di medan perang abad pertengahan, menciptakan ritme tembakan yang mematikan. Meskipun trebuchet standar sudah sangat menakutkan, sebuah inovasi kecil namun brilian berhasil membuatnya jauh lebih efektif. Kotak penyeimbang berengsel. Berbeda dengan trebuchet biasa, di mana pemberat terpasang kaku, versi yang disempurnakan ini memungkinkan kotak pemberat berayun bebas pada sebuah engsel. Perubahan sederhana ini memiliki dampak besar. Gerakan ayunan yang independen menciptakan percepatan yang lebih halus dan alami pada lengan pelempar. Hasilnya adalah peningkatan jangkauan, kekuatan, dan yang terpenting, konsistensi. Setiap tembakan menjadi lebih dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan kru yang terampil untuk berulang kali menghantam titik lemah yang sama pada tembok musuh dengan batu seberat ratusan kilogram. Ditenagai oleh gravitasi murni, trebuchet penyeimbang berengsel adalah puncak rekayasa artileri prabubuk mesiu. Sebuah perpaduan elegan antara kekuatan dan presisi yang mampu meruntuhkan benteng terkuat sekalipun. Pada abad pertengahan akhir, mesin ini telah berevolusi menjadi galeri penyerangan. Sebuah benteng kecil bergerak yang sepenuhnya tertutup. Tujuannya tetap sama, yaitu menghantam satu titik pada gerbang atau tembok secara berulang-ulang hingga hancur. Namun, kejeniusannya terletak pada perlindungannya. Di dalam struktur beratap ini, kru dapat dengan aman mengayunkan balok kayu raksasa berujung besi, terlindung dari panah dan batu yang dihujankan dari atas. Atapnya yang tebal dan miring, seringkali dilapisi kulit basah atau tanah liat untuk menahan ancaman terbesar, api. Efek psikologis dari dentuman yang monoton dan tanpa henti ini sangatlah kuat, menebar teror di kalangan para musuh. Alat pendobrak tertutup adalah perwujudan dari kekuatan dan ketekunan, membawa pertarungan langsung ke depan pintu musuh di bawah perlindungan maksimal. Secara visual, mungkin tidak ada senjata yang lebih spektakuler di medan perang abad pertengahan selain Hwacha. Dikembangkan di Korea pada abad ke-15, Hwacha, atau kereta api, adalah peluncur roket salvo yang terorganisir dengan cemerlang. Mesin ini berupa kereta kayu yang membawa papan peluncur besar dengan puluhan hingga lebih dari 100 lubang, masing-masing diisi dengan singi-jeon, panah yang ditenagai roket bubuk mesiu. Alih-alih satu tembakan dahsyat, Hwacha melepaskan rentetan roket secara hampir bersamaan, menciptakan badai api dan proyektil di medan perang. Kejeniusannya tidak terletak pada akurasi, melainkan pada volume tembakannya yang luar biasa, sangat efektif untuk menghancurkan formasi musuh yang sedang maju. Dampak psikologisnya sangat besar. Suara siulan, asap, dan jejak api dari ratusan roket yang melesat serentak mampu menebar kepanikan. Digunakan secara efektif selama Perang Imjin, Hwacha adalah bukti bahwa peperangan roket yang canggih sudah ada berabad-abad lalu. Tidak semua mesin perang yang jenius dirancang untuk menyerang. Derek roda raksasa adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam peperangan pengepungan. Bayangkan sebuah roda kayu raksasa, di mana beberapa orang berjalan di dalamnya seperti hamster. Gerakan sederhana ini memutar poros dan menggulung tali, menciptakan kekuatan angkat yang luar biasa. Dengan keuntungan mekanis ini, kru dapat dengan mudah membangun menara pengepungan, mengangkat laras meriam bombard yang beratnya bertonton, atau merakit komponen trebuchet di medan perang. Tanpa derek ini, banyak mesin pengepungan terbesar mustahil untuk dibangun. Ia adalah bukti kecerdasan praktis yang menunjukkan bahwa peperangan abad pertengahan sangat bergantung pada kehebatan teknologi konstruksi, bukan hanya senjata semata. Berikutnya adalah senjata paling misterius dan ditakuti, bertahta api Yunani, senjata rahasia Kekaisaran Bizantium. Ini bukan sekadar panah atau bola api biasa,
melainkan aliran api cair yang diproyeksikan di bawah tekanan dari moncong perunggu di haluan kapal perang. Yang membuatnya benar-benar mengerikan adalah kemampuannya untuk terus menyala, bahkan di atas permukaan air. Pada dasarnya, para insinyur Bizantium telah menciptakan versi awal dari penyembur api modern. Kejeniusan senjata ini terletak pada sistem pengirimannya yang canggih. Sebuah campuran kimia rahasia dipanaskan dan diberi tekanan, memungkinkan api untuk diproyeksikan secara akurat, bukan hanya dilempar. Formula ini dijaga sebagai rahasia negara paling penting, sehingga mustahil untuk ditiru oleh musuh. Kombinasi antara teknologi canggih, kerahasiaan total, dan efek psikologis yang luar biasa, menjadikan api Yunani sebagai senjata bertahan paling efektif dan legendaris pada masanya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.